Tanpa kita sadari, tanah Jakarta terus melorot. Pada 2050, diperkirakan sepertiga Jakarta akan berada di bawah permukaan laut. Artinya, kalau nggak ada teknologi yang menangani itu, Jakarta bakal tenggelam. Kota ini memang dibangun di zona gempa dan berada di lahan rawa tempat pertemuan 13 sungai. Ini memungkinkan para penduduknya rentan terkena bencana. Bahkan, laporan terbaru firma riset Verisk Maplecroft memasukkan Jakarta sebagai kota yang memiliki risiko bahaya lingkungan terbesar di dunia. Masalahnya urbanisasi yang cepat selama 30 tahun terakhir dan meningkatnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan air bersih. Layanan air pipa Pamjaya hanya menjangkau sekitar 65% dari populasi dan terkonsentrasi di daerah yang relatif kaya di Jakarta Selatan dan Pusat. Maka, tak heran untuk mengatasi kekurangan, penduduk dan pelaku bisnis memompa air tanah di bawah kota. Tapi tahukah kamu, penggunaan air tanah secara besar-besaran bisa jadi pemicu penurunan permukaan tanah? Pengambilan air tanah dalam ini menjadi sebab lapisan tanah di atasnya terus turun. Jika terus-menerus diambil, terjadi proses kompaksi alias penekanan partikel yang membentuk massa padat di lapisan kulit bumi berpori yang berfungsi menahan air. Akibatnya, penurunan tanah bisa mencapai 20 cm per tahun. Pembangunan gedung pencakar langit juga jadi pemicu masalah lainnya. Massa dari bangunan membuat beban permukaan tanah semakin berat dan turut membebani lapisan di bawahnya. Gedung-gedung tersebut juga otomatis ikut menyedot banyak air tanah untuk operasional sehari-hari. Dari 5 wilayah di ibu kota, area yang paling rawan mengalami land subsidence adalah utara Jakarta. Soalnya, pada saat yang sama, wilayah utara itu berada di bawah permukaan laut dan rentan terhadap banjir pesisir. Makanya, berbagai proyeksi studi kerap menyebut di wilayah itulah yang paling terancam tenggelam pada 2050. Untuk mengatasi ini, Pemprov DKI melakukan berbagai siasat, mulai dari program pengawasan terpadu pemanfaatan air tanah, drainase vertikal, dan sumur resapan. Pemerintah pusat pun membuat proyek tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD sebagai kompensasi pengambilan air tanah dan sekaligus pengendali banjir. Hanya saja, nggak ada jaminan proyek royokan yang diperkirakan menelan biaya senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat itu cukup untuk membuat kota Jakarta tak tenggelam. Di tengah rumitnya masalah ini, Presiden Joko Widodo mengambil pilihan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi, cara kita menghentikan penurunan permukaan tanah itu ketika seluruh masyarakat, seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah sudah berani menyatakan stop pengambilan air tanah, stop eksploitasi air tanah. Jadi dengan demikian ketika semuanya bisa dihentikan, yang dituntut adalah kemampuan dari badan usaha penyelenggara air minum ini untuk bisa menyediakan air baku yang cukup. Tanpa adanya kepastian itu,
orang akan tetap mengambil air tanah. Mengapa? Karena ketidakpastian itu akan membuat investasi tidak berjalan. Untuk saat sekarang ya itulah langkah darurat. Ini namanya langkah darurat. Ya ingat ya, tahun 2050 itu tinggal 29 tahun lagi gitu ya. Artinya sekarang tahun 2021. Siapa yang menjadi saksi kota ini tenggelam? Anak-anak milenial. Jadi yang sekarang mereka berusia 30 tahun ke bawah atau anak-anak remaja kita sekarang ini akan menjadi saksi hidup Jakarta benar-benar tenggelam kalau kita tidak melakukan upaya penyelamatan. Para pelaku usaha atau siapapun yang selama ini mengeksploitasi air tanah secara berlebihan tanpa melakukan upaya-upaya untuk melakukan recovery, untuk memulihkan air tanah Jakarta, ingat, cucu atau cicit atau generasi milenial kita sekarang itu akan lebih menderita